Siapakah orang musyrik yang diharamkan untuk dinikahi? Yang disebut orang musyrik yang diharamkan untuk dinikahi adalah semua orang musyrik, semua orang kafir yang tidak beragama Islam. Maka mereka adalah disebut orang musyrik. Jadi semua yang menyembah selain Allah, semua orang yang kufur kepada Allah, yang tidak menyembah Allah, yang bukan beragama Islam, maka statusnya adalah musyrik. Nah, selain ahli kitab. Kalau ahli kitab tadi sudah kita bahas, ada perdebatan para ulama. Maka untuk selain ahli kitab, semua yang tidak beragama dengan agama Islam, maka statusnya adalah orang musyrik dan tidak boleh umat Islam ada hubungan pernikahan kepada mereka. Jadi tidak perlu menikahkan kepada orang musyrik. Termasuk Bapak Ibu, ketika ada seorang yang KTP-nya muslim tapi dia melakukan kesyirikan dan belum bertobat, maka nikahnya juga tidak sah karena statusnya adalah musyrik. Jadi ukuran Islam dan tidak itu tidak diukur oleh KTP. Karena kalau ukurannya KTP, bisa jadi orang tidak sholat KTP-nya Islam. Saya bilang bisa jadi loh. Mungkin tidak itu? Mungkin. Ada tidak kira-kira orang KTP-nya Islam tapi tidak sholat? Ya? Pertanyaannya ada kok jawabannya banyak. Ya. Baik. Jadi karena mantep Pak ya, banyak ya. Saking onone. Turah-turah. Disitulah kenapa KUA, jadi orang yang tidak sholat, orang yang menyekutukan Allah, itu kalau menikah, nikahnya tidak sah. Nah, maka nanti ketika membahas mengenai risalah fitarkis sholat, tentang hukum orang yang meninggalkan sholat, itu kalau menikah akadnya tidak sah. Kalau jadi saksi nikah, persaksiannya tidak sah. Kalau menjadi wali nikah, kewaliannya tidak sah. Itu dampak tidak sholat atau dampak melakukan kesyirikan. Maka disinilah kita apresiasi, KUA kita sangat cerdas. Setiap orang mau menikah disyahadat dulu, sehingga mereka dianggap baru masuk Islam. Meskipun tidak sholat, nikahnya sah. Meskipun mereka klenik, nikahnya sah. Karena sebelum nikah disyahadat dulu. Nah, ini KUA-nya cerdas apa akal-akalan saya tidak tahu. Nah, jadi gimana Pak? Ngakali. Ya, tapi cerdas juga Pak dia. Nah, karena menyelamatkan nikahnya jadi sah. Nah, jadi ono unsur ngakali tapi cerdas. Karena nikahnya jadi sah. Nah, jadi karena aslinya kalau dia klenik menyekutukan Allah lalu akad nikahnya tidak sah. Atau dia tidak sholat, salah satunya misalnya walinya tidak sholat, nikahnya tidak sah. Atau saksinya tidak sholat, nikahnya tidak sah. Atau orang yang mengucap akad nikah tidak sholat, nikahnya tidak sah. Tapi ketika sudah monggo kita mau syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita bangsili kaping 3. Sudah muslim dia, sudah muslim. Maka begitu dia kulo tampi nikahipun itu sudah sah. Nah, ketika menjadi saksi itu sudah sah, ketika menjadi wali itu sudah sah, karena baru dianggap masuk Islam. Lalu dia tidak sholat, memang tidak sholat, wong lagi mlebu Islam kok. Nah, ya, gimana Pak? Lah dia ini kok kemarin melakukan kesyirikan, kan sudah syahadat tadi. Jadi sudah syahadat. Baik, jadi begitu aslinya dalam pernikahan, rukun nikah itu tidak ada rukun mengucap 2 kalimat syahadat, tetapi itu dilakukan ngawekani kalau orang yang menikah tersebut sebagai orang yang meninggalkan sholat atau orang yang melakukan kesyirikan, sehingga ketika mengucap 2 kalimat syahadat maka dianggap baru saja masuk Islam, sehingga pernikahannya sah. Nah, wallahu a'lam bishawab.